saya di Sediki, dan pada kali ini kita akan Q&A atau tanya jawab terkait dengan analisis portofolio pelanggan. Oke. Ada berbagai pertanyaan yang sudah masuk dan sudah saya saring beberapa pertanyaan yang perlu saya jawab, ya, dan beberapa sudah teman-teman sendiri juga sudah menjawabnya. Tapi ada beberapa yang saya ingin menjawabnya, ingin urun dengan jawaban saya terkait dengan pertanyaan yang sudah masuk. Oke. Yang pertama, sebenarnya apa tujuan yang ingin dicapai dari analisis portofolio pelanggan ini? Keuntungannya apa saja dan tantangan dalam melakukan analisis portofolio pelanggan apa saja? Oke. Gini, tujuannya apa sebenarnya? Kalau pertanyaan ini ditanyakan atau mungkin dilontarkan, ini menjadi cerminan bahwasanya ada entah dari yang menyajikan materinya, atau ada gap antara yang menyajikan materinya atau dengan penanyanya, di mana penanya kurang masuk terkait dengan materi tersebut. Kalau kita baca materinya dan kita mempelajari sungguh-sungguh, maka niscaya pertanyaannya tidak mungkin ada, karena pasti tertemu untuk apa sih ini dilakukan. Dan kalau kita melihat di materi sebelumnya, pada rantai nilai, ya kan ya, rantai nilai dari CRM, maka step awalnya ya kan, ada 5 kan. Yang pertama ada analisis portofolio pelanggan, terus menjalin keintiman dengan pelanggan. Jadi untuk apa? Ya ini menjadi dasar dalam rangka kita membangun keintiman dengan pelanggan. Hasil klasifikasi ini, hasil dari data maupun hasil angkanya, ini adalah menjadi pertimbangan kita dalam rangka melakukan keintiman dengan pelanggan. Misalnya tadi B2B maupun B2C maupun yang lain, itu bagaimana kita mendapatkan celah-celah di mana kita bisa menjalin keintiman dengan pelanggan tersebut. Oke. Terus, apakah setiap perusahaan harus memiliki data nilai seumur hidup pelanggan? Jika perusahaan tersebut tidak memiliki data tentang nilai seumur hidup pelanggan, apa yang akan terjadi dengan perusahaan tersebut? Sebenarnya bukan data tentang seumur hidup sih, tapi terkait dengan nilai pelanggan, ya, terkait dengan customer value-nya, ya, atau nilai hidup pelanggan. Bukan seumur hidup, bukan terlebih dulu kepada seumur hidup dulu, bukan nilai hidupnya. Dalam artian perusahaan wajib kan punya seperti ini, atau mungkin pebisnis punya seperti ini, wajib. Saya rasa ini wajib. Karena apa? Orang atau pebisnis yang sangat mengetahui bagaimana dia berbisnis, dia akan tahu seperti apa yang dia ketahui, akan tahu usia dari pelanggannya, maupun dia akan tahu masa-masa atau mungkin produk ini akan digemari siapa dan durasinya berapa lama. Nah, ini yang kita akan penting, durasinya. Sampai kapan orang akan membelinya, sampai kapan orang itu akan menaruh simpatik dan bahkan menjalin hubungan dengan kita, itu ada analisanya. Karena pada realisasinya, pada kenyataannya, tidak semua pelanggan mau menggantungkan menjalin hubungan dengan kita saja, enggak. Kalaupun menjalin hubungan, ada berbagai macam hubungan yang serius, hubungan yang sedang-sedang aja, ada hubungan yang lebih dari serius, bahkan hubungan yang sangat menggantungkan kepada nilai kita. Nah, ini perlunya kalau kita punya namanya analisis hidup pelanggan atau CLV kan, circle life pelanggannya. Di situ kita akan menemukan di mana pelanggan itu punya masa, ada masanya, dan ini harus diketahui. Karena kegagalannya adalah ketika orang tidak mengetahui, dia hanya sekedar mengandalkan pelanggan yang sudah ada, ya kan? Dan bahkan dan tanpa dia tahu bahwasanya pelanggan yang sudah ada tersebut telah mengalami keboringan, telah mengalami kebosanan, sehingga berpotensi menjadi menurun kepuasannya atau menurun tingkat hubungannya dengan produsen maupun dengan penjual. Oke. Pertanyaan berikutnya, kekurangan CLV sebagian disebabkan pada perkiraan nilai dan umumnya pada penjualan yang dikaitkan dengan tingkat ketidakpastian tertentu.
Mengapa bisa terjadi hal demikian? Berilah tanggapan kaitannya dengan analisis portofolio pelanggan. Gini, karena si Alfi itu pun juga gini Bang, atau gini ya teman-teman semuanya, si Alfi itu berkaitan dengan nilai, berkaitan dengan angka, di mana semua analisis itu memiliki derajat error atau mempunyai derajat kesalahannya, ya. Atau kalau kita menggunakan tidak terlepas juga, bahkan kok si Alfi, forecast maupun yang lain, atau analisa data yang lain, atau analisa yang lain, atau bahkan suatu teori itu punya derajat errornya. Karena teori dibangun biasanya dia mengabaikan faktor integrasi, faktor integritas, atau faktor-faktor yang sifatnya itu terintegrasi dengan yang lain. Sehingga pasti dalam membangun suatu teori, pasti membangun suatu perhitungan, dasarnya atau mungkin dasar utamanya, dari utamanya itu adalah ceteris paribus. Apa ceteris paribus? Ya dia hanya menganggap faktor-faktor yang lain, faktor-faktor yang berpengaruh yang lain dianggap konstan atau tidak berpengaruh, ya kan? Itu. Jadi dia hanya berfokus kepada nilai aja. Bisa seperti ini loh, ini kok meleset ya? Kok meleset? Dari angka yang diperkirakan usia dari pelanggan ini, dia akan menjalin hubungan kurang lebih dalam waktu yang sekian, dalam waktu sekian tahun. Kok ternyata ada waktu sekian bulan saja dia sudah merasa bosan. Apakah ini CLV gagal? Tidak. Karena mungkin ada hal yang di luar unpredictable yang berpengaruh. Karena CLV itu dibangun atas dasar kita mengabaikan faktor-faktor lain yang berpengaruh juga terhadap hal tersebut. Itu. Nanti di waktu sampean skripsi atau mungkin teman-teman skripsi atau membangun suatu penelitian, maka ceteris paribus ini menjadi penting, menjadi prinsip utama yang sangat penting, karena tidak mungkin semua penelitian itu bisa digeneralisasikan. Karena penelitian itu sifatnya kasuistik juga, apalagi skripsi dan sebagainya, kasuistik. Kasus di pelanggan ini, di produk ini, dan di lokasi ini. Itu menjadi penting. Nanti masalah pelanggan yang lain, produk yang lain, lokasi yang lain, ada temuan yang berbeda. Bukan berarti kita menyalahkan penemuan yang pertama, tapi itu adalah kasuistik, ya, insidental juga. Oke, baik. Ini pertanyaan selanjutnya. Dunia dihadapkan pada pandemi virus corona yang melanda dunia termasuk Indonesia, menyebabkan perekonomian di dunia diambang krisis. Oke. Sebagai pebisnis, bagaimana cara kita memetakan ulang strategi PETS, yaitu politik, ekonomi, sosial, dan teknologi dalam rangka mereportofolio pelanggan yang terkena dampak wabah virus corona. Oke, gini. Ini sangat menarik pertanyaannya. Sebenarnya gini, ada banyak faktor yang merubah mindset seorang pelanggan. Ketika pelanggan ini berubah mindsetnya, maka akan ada berubah pikirannya, berubah persepsinya, termasuk dampaknya adalah ketika dia ada suatu distrust terkait dengan hubungannya dengan seorang pembeli. Ya, ini penting juga. Tapi alangkah lebih baiknya lagi, sebagai seorang penjual maupun produsen, dia lebih mengantisipasi dahulu daripada pelanggan yang mengantisipasinya. Karena dia sudah menyiapkan jawaban-jawaban dari kemungkinan-kemungkinan yang ada dalam pelanggannya. Itu. Nah, gini, memang faktor-faktor itu akan mempengaruhi. Seperti halnya kalau kita melihat, maka di adanya COVID-19 ini ada pola pembelian yang baru, yaitu mungkin pembelian pembelian yang sifatnya online lebih digemari, atau pembelian yang dengan cara take away lebih digemari, meningkat drastis. Ini akan merubah juga. Tapi apakah ini juga akan merubah dari penjualannya? Kita lihat dulu stimulusnya seberapa lama. Ya. Karena untuk merubah dari penjualan yang sangat menarik butuh waktu yang sangat lama, tidak hanya 1 atau 2 bulan, atau bahkan merubah kebiasaan. Oke. Seperti yang kita tahu, kebiasaan orang penjualan online itu sudah ada bertahun-tahun, tapi mulai booming di akhir-akhir ini, ya kan? Dengan artian stimulusnya bertahun-tahun baru akan ada realisasi dari efek tersebut. Nah,
Kalau kita melihatnya dari peta politik, ekonomi, sosial, dan teknologi, saya rasa COVID-19 ini harapan kita kan tidak lama-lama. Berbeda dengan harapan yang lain. Harapan kita COVID ini kan berlangsung singkat, sehingga cepat sembuh, cepat pulih, dan tetap aktivitas seperti normal. Ketika normal, stimulus yang hanya 3 bulan, katakanlah kita lockdown 3 bulan mulai bulan Maret hingga bulan Juni, stimulus 3 bulan ini apakah berpengaruh? Nah, ini maka seorang produsen hendaknya, semuanya sebagai seorang pebisnis, apalagi yang bertanya ini saya yakin dia juga pebisnis, hendaknya mengantisipasi. Jangan hanya mengambil apa yang terjadi dalam pasar saja. Jadi kemungkinan 3 bulan ini pengaruhnya apa saja, mindset apa saja, dan persepsi apa saja yang sudah tertancap oleh pikiran konsumen. Sehingga di kemudian hari ketika COVID-19 selesai, apakah ada perubahan yang signifikan terkait dengan pola-pola pelanggan ini? Maka ini menjadi hal yang sangat penting. Baik, itu menjadi tantangan kita bersama. Mudah-mudahan COVID-19 segera selesai dan kita lihat ada perubahan apa di pola pembelian dari seorang pelanggan. Oke, maupun tidak hanya pembelian maupun juga hubungan. Pola hubungannya seperti apa? Oke, pertanyaan selanjutnya adalah portofolio pelanggan adalah koleksi dan kumpulan kelompok pelanggan yang terdiri dari basis seluruh penjual pelanggan di dalam bisnis. Dari pengertian tersebut, pemahaman saya adalah total pelanggan suatu perusahaan harus dikelompokkan terlebih dahulu untuk memperoleh portofolio pelanggan. Benar begitukah atau bagaimana? Nah, ini benar sekali. Tidak ubahnya segmentasi, portofolio pelanggan juga pengelompokan. Jadi ibaratnya kita berperang lagi-lagi, ya kan? Kita aja bicara aja, kita aja mau ngobrol harus tahu kok siapa lawan ngobrolnya. Enggak. Kalau yang ngobrol itu dengan jenis kelamin perempuan, usianya tua, apalagi dia dengan muka yang begini, kita pun harus memberikan suatu penyampaian yang berbeda ketika dia hanya ketika yang kita hadapi adalah mengobrol dengan anak kecil berjenis kelamin perempuan dan dia sangat agresif secara tingkah laku. Nah, hanya sekedar ngobrol saja, kita harus tahu siapa yang kita ajak ngobrol. Apalagi kita bermain atau dulan, kita dulan kemana, itu kan ada tujuannya. Yang seperti apa yang ingin saya dulani? Karena tidak semua tempat dan tidak semua orang akan saya dulani, akan kita dulani. Ya. Kita aja memiliki pilihan seperti itu, memiliki pemikiran dan memiliki persepsi seperti itu. Apalagi untuk sekedar membangun hubungan dengan pelanggan. Gitu. Oke. Maka apakah ini penting? Ya sangat penting. Ya seperti pemahaman Anda. Saya membenarkan pemahaman maupun persepsi yang Anda terima dari materi ini. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, apa saja metode dalam melakukan peramalan dan penjualan forecast yang dapat dilakukan oleh perusahaan? Nah, ini saya sudah memberikan satu contoh terkait dengan forecast. Ada banyak forecast ya, ada banyak ramalan, ada banyak metode peramalan. Silakan dilihat di video saya sebelumnya terkait dengan forecasting dan amati, bahkan cermati bagaimana cara memforecast yang seperti yang saya contohkan. Oke. Tapi itu bukan satu-satunya metode forecast, karena metode forecast sudah banyak. Dan yang paling penting di sini adalah forecasting hanya sebagai acuan, hanya sebagai data dalam rangka pijakan untuk melakukan sebuah kegiatan, akan melakukan sebuah tindakan. Oke. Yang forecast tersebut dan tidak lain tidak bukan itu hanyalah suatu ramalan secara angka yang masih banyak sekali kemungkinan yang terjadi dari angka yang sudah kita hitungkan maupun yang kita ramalkan. Gitu. Baik, itu terkait dengan pertanyaan dan jawaban seputar analisis portofolio pelanggan. Jika video ini bermanfaat, silakan like, comment, share, and subscribe. Sekian dari saya Sidiki dan terima kasih.